Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Jombang, Mojokerto, Madiun, dimanapun berada, semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, jiwa raganya, dan dilimpahkan rezeki yang banyak, barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya membacakan pantun Mawar berduri bunga melati, jadi pajangan dekoratif, kuatkan fisik, tegarkan hati, jalani pekerjaan dengan positif. Nah, dengan positif thinking. Ini sesuai dengan tema hari ini yang akan kami sampaikan. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita siapkan diri kita, seluruh anggota tubuh kita untuk menuju kesuksesan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi yang cerah ini, yang indah ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ya. Bersyukur di hari Senin yang indah ini, mengawali aktivitas dengan pikiran positif, kita mencapai cita-cita kita, goal-goal kita, target-target pekerjaan kita, dan juga dengan pikiran-pikiran positif. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun berada, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Semuanya dikasihi dan disayang oleh Allah. Kepada siapa? Allah mengasihi kepada seluruh atau semua makhluknya. Semua makhluknya itu dikasihi, dan semua makhluknya pasti diberikan, dicukupi kebutuhannya. Mulai tumbuhan, hewan, jin, dan manusia, semuanya. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang tidak dicukupi kebutuhannya. Dan yang luar biasa yaitu manusia ini yang menjadi pembeda dengan yang lain. Salah satu potensi yang diberikan Allah kepada manusia yaitu Allah memiliki manusia diberikan akal sebagai kunci untuk memperoleh petunjuk terhadap segala sesuatu.
Dan Allah menganjurkan untuk selalu berprasangka yang baik, berhusnudon atau berprasangka yang baik atau berpositif thinking, atau dengan positif thinking kepada siapa? Kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Agar apa? Agar memperoleh kekuatan. Karena dengan berpikir positif kita akan memperoleh kekuatan pada diri kita sendiri. Ya. Kita menjadi orang yang lebih percaya diri. Berpikir positif dalam Islam juga, dalam Al-Quran juga ada, dan juga ada beberapa di dalam hadis ini seperti yang Allah sudah sampaikan dalam Quran surat Ad-Duha ayat 3, Tuhanmu tiada meninggalkanmu. Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan tiada pula benci kepadamu. Ini Allah itu memastikan bahwa kamu tenang saja, saya itu pasti ada di sampingmu, ya. Selama kita selalu ingat sama Allah. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim juga disampaikan, aku sesuai prasangka hambamu. Anna indadoni abdibi, mohon maaf saya matikan dulu. Ada telepon masuk. Anna indadoni abdibi, aku sesuai prasangka hambamu. Nah ini. Jadi kalau kita berprasangka baik, berprasangka sehat, berprasangka yang positif, insya Allah Allah pun juga akan membalasnya dengan prasangka. Allah akan memberikan anugerah prasangka-prasangka tersebut. Semua diatur oleh Allah SWT dalam Quran Al-Baqarah yang 216 kemarin. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini maka Allah itu sebenarnya sangat dekat dengan kita. Allah tidak meninggalkan kita, namun Allah itu maha sayang kepada kita. Namun kadang-kadang karena pengetahuan kita terbatas, ya, apapun yang kadang-kadang yang kita cintai ternyata itu tidak baik untuk kita. Apa yang kita tidak sukai ternyata kadang-kadang ternyata itu baik kepada kita. Maka kita disarankan untuk selalu berhusnudon atau selalu berprasangka yang baik. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Gitu ya, kalau kita terjadi sesuatu hal gitu ya. Bagaimana kalau kita cara-caranya bagaimana? Kalau kita ternyata ada masalah gitu ya, ada ujian, cobaan, maka yang pertama yaitu memandang segala sesuatunya harus dari sisi baiknya saja. Ada masalah ini, ada ujian ini, mana baiknya ini ya Allah? Maka lihatlah dari sisi baiknya dalam setiap situasi. Apa kira-kira pasti ada manfaatnya ya. Kadang-kadang kita memang ada masalah yang terjadi begitu ya, kadang-kadang kita itu masih nggak paham itu mana sisi positifnya gitu ya. Maka kita disarankan untuk melihat sisi positifnya. Bila sering melakukannya, maka sikap kita akan menjadi kebiasaan dan memberikan perbedaan yang besar dan meningkatkan kemampuan selalu berbaik sangka. Berbaik sangka. Ini ada musibah, ada kecelakaan, atau ada kehilangan barang. Lalu sisi positifnya apa? Oh, mungkin ini memang saya disuruh untuk memperbaiki manajemen. Kenapa kok sampai terjadi seperti ini? Ya, atau mungkin di sini memang ada hal-hal yang tidak benar. Ketika setelah itu kita tidak boleh langsung marah dan seterusnya. Ketika sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, carilah cara untuk melihat hal yang tersebut dari sudut pandang lain. Apa yang masih menguntungkan? Untung hanya itu yang hilang. Gitu. Untung hanya ini yang kecelakaan, atau ini untung hanya itu. Jadi maka orang Jawa itu selalu bilang gitu. Untung. Untuk itu cobalah cari sisi positifnya yang pertama ini. Cobalah cari dari sisi positifnya. Yang kedua yaitu buang jauh pengaruh negatif. Kalau ada dalam diri kita ini ada pengaruh-pengaruh yang negatif, yang tidak benar, kita sendiri yang tahu kan, harus segera kita buang pengaruh-pengaruh. Karena pengaruh pikiran negatif itu tidak ada untungnya ya. Akhirnya membawa kepada kita menjadi malas, menjadi kita berburuk sangka, dan kita cenderung emosi dan seterusnya. Jadi
kita harus memahami ini membawa positif atau negatif. Kalau ada pikiran negatif pada diri kita, itu segera dibuang ya. Teman sendiri yang tahu ini pikiran positif atau negatif. Pikirannya kok mengganggu diri Anda, itu ini pikiran negatif itu seperti sampah yang ada dalam diri Anda, maka itu harus segera dibuang. Segera dibuang. Karena itu akan mengganggu kesuksesan. Ya, jadi segera dibuang, caranya ya diganti dengan pikiran-pikiran yang positif. Fokuslah pada hal-hal yang positif. Jika ada pikiran-pikiran yang negatif, maka gantilah menjadi pikiran-pikiran yang positif. Berubahlah. Dengan cara bagaimana? Caranya bagaimana? Yang ketiga yaitu dengan mensugesti pikiran positif. Ya, jadi ada semacam apa itu? Mensugesti. Saya bisa, saya pasti bisa, seperti ya. Saya pasti bisa, saya pasti bisa. Jadi mensugesti hal ini. Jadi disugesti diri kita dengan kata-kata yang positif, kita inputkan, kita masukkan dalam diri kita kata-kata yang positif atau sugesti-sugesti yang positif. Saya luar biasa, saya bisa, ya. Jadi begitu, disugesti. Karena yang tahu persis ya diri Anda sendiri, Anda sebagai motivator diri Anda sendiri. Jadi rubahlah, bisa dari kata-kata, bisa dari gerakan, bisa dari ekspresi, ya, bisa dari atau mungkin dirubah dengan melihat film-film yang bagus, ya, film-film motivasi atau film-film action, itu akhirnya bisa merubah suasana yang negatif tadi menjadi suasana yang menjadi pemikiran yang positif. Dirubah kata-katanya tadi, dirubah kondisi tadi. Kemudian bisa juga nomor 4 yaitu dengan memvisualisasikan diri Anda. Visualisasi. Jadi kalau Anda ingin sukses dan seterusnya, Anda membayangkan diri Anda memang telah mencapainya, telah mencapai itu. Jadi berangkatlah dari hasil akhir. Jadi Anda bayangkan kalau Anda ingin jadi seorang motivator atau seorang pengajar atau seorang apa di sana, ya Anda bayangkan di sana Anda setelah mendapatkannya. Teman-teman Anda menjadi seorang accounting yang hebat, ya bayangkan Anda sebagai orang accounting, mulai gayanya, cara bicaranya, cara duduknya, dan seterusnya, itu memvisualisasikan diri. Jadi itu akan sangat membantu menjadi lebih semangat lagi, lebih semangat lagi. Kemudian berikutnya, ini penting sekali supaya kita tidak terbawa pada suasana yang negatif, lingkungan yang negatif, maka penting kita mencari teman yang positif. Jadi dalam Islam itu seseorang itu bisa dilihat dari lingkungannya, dari temannya, gitu ya. Jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, insya Allah kita akan ketularan wangi, ya, ketularan wangi. Walaupun kita tidak beli, tapi kita akan kena dampak dari bau harumnya tadi. Jika kita bergaul dengan pandai besi, ya kita pasti nanti kena kotorannya, atau setidaknya nanti kita ini kena apa peletikan ya bau kotornya lah minimal, bau pandai besinya itulah. Jadi seseorang akan dilihat dari siapa temannya. Nah, nanti diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman itu lingkungannya apa? Lingkungan orang yang soleh, orang yang suka ngaji, atau yang suka jalan-jalan, suka shopping-shopping, suka hanya pamer-pamer, suka hanya ya hanya dilihat dari situ lingkungannya, dari grupnya, dari komunitasnya. Nanti dari situ sudah ketahuan karakter dari Anda, ya, itu dari situ. Maka ini penting sekali supaya apa? Bagaimana kita harus pandai mencari teman yang selalu memotivasi, selalu mengingatkan, terutama mengingatkan dalam hal ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Tuhan yang Maha Esa dalam Al-Qur'an. Rasulullah sendiri juga telah bersabda, ya, seorang mukmin itu cerminan dari saudaranya yang mukmin. Seorang mukmin itu cerminan dari saudaranya yang mukmin itu. Jadi seorang mukmin itu tergantung dari cerminan dari saudaranya, lingkungannya, temannya, pergaulannya dan seterusnya itu. Karena kemudian berikutnya pastikan teman-teman evaluasi diri, dominasi diri dengan pikiran positif sehari-hari. Kita harus perhatikan dominasi. Dalam sehari kita ada 50.000 pikiran kita
menurut penelitian itu ada 50.000 pikiran yang berubah-ubah itu, maka kebanyakan orang kalau saya tanya di dalam seminar dan apapun itu mesti kebanyakan mereka lebih banyak berpikir yang negatif, berpikir yang buruk, atau berpikir yang galau, sedih dan seterusnya. Maka itu akhirnya berdampak kepada kehidupannya mereka masing-masing. Itulah yang menyebabkan hidupnya tidak bahagia, hidupnya kurang sukses. Lalu caranya bagaimana supaya uh, sukses dengan pikiran positif? Jadi sehari-hari pikiran kita isi dengan yang positif-positif. Kita dominasi, kalaupun hari ini mungkin ada yang negatif, segera rubah dengan yang positif, dominasi kan. Ya, jadi dikuasai yang positif, ya positif. Kita harus didominasi oleh pikiran positif, ya seperti tadi perasaan Anda, karena kalau pikiran positif nanti Anda menjadi senang, menjadi bahagia, menjadi orang yang produktif, dan Anda pun akan mendapatkan kesehatan. Ana indadani abdi bi aku sesuai perasaan hambaku. Jadi itu Allah sendiri seperti itu. Menjadi pribadi yang berikutnya, menjadi pribadi yang optimis, ya. Pribadi yang optimis, memandang segala sesuatu optimis saja, optimis, berpikir positif. Sama saja dengan berpikir optimis. Ini kaitannya dengan masa depan, termasuk dengan bagaimana menghadapi masa depan, bagaimana menghadapi masalah. Masa lalu ya sudah diikhlaskan, masa lalu dilupakan, diikhlaskan. Masa ini dijalani dengan syukur, masa depan dijalani dengan percaya diri, yakin, optimis. Ya, kebalikannya optimis apa? Pesimis, tidak yakin apa yang dilakukan dan selalu khawatir menghadapi masa depan dan selalu ingat-ingat masa lalu. Masa lalu selalu diingat-ingat terus. Karena masa lalu selalu diingat-ingat terus, akhirnya tidak bisa fokus terhadap sekarang atau galau dan menghadapi masa depan dengan penuh ketakutan, kekhawatiran. Ini jangan sampai terjadi. Kemudian nomor 8 yaitu terbuka. Orang-orang yang sukses, yang berpikir positif itu biasanya selalu pikirannya terbuka. Setiap ada masukan, kritik, saran, dia dengan senang hati. Tidak alergi dengan masukan, kritik, saran. Dia sangat senang sekali masukan, kritik, saran. Dia bahkan dia selalu membuka dirinya untuk selalu belajar dengan siapapun, dengan siapapun dia selalu belajar karena di situ yakin di situ pasti ada kebaikan-kebaikan yang bisa diambil. Kemudian nomor berikutnya yaitu selalu berbaik sangka dengan siapapun. Kita ini tadi husnudon tadi, berbaik sangka dengan Allah, berbaik sangka dengan diri kita sendiri, berbaik sangka dengan sesama. Artinya itu menganggap semua manusia atau makhluk akan selalu berbuat baik kepada kita. Namun yang ya, jadi berbaik sangka ini artinya kita selalu di setiap orang itu pasti ada sisi baiknya yang bisa kita ambil. Tapi tetap di situ ada waspada, tetap hati-hati sesuai tidak kita bukan berarti kita selalu berbaik sangka itu akhirnya kita ceroboh, enggak ya. Kita pokoknya tidak melihat sisi negatif, kita tidak suudon dulu gitu ya. Kita selalu berbaik sangka dulu dengan siapapun dan akhirnya karena berbaik sangka itu akhirnya kita enak aja. Tidak ada beban, tidak terlalu dibebani, fokusnya di hati kita. Hatinya yang kemarin saya sampaikan, hati kita dipenuhi dengan asma-asma Allah. Selalu kemudian kalau nomor berikutnya yaitu jika ada masalah, ya, jika ada masalah selalu ada nilai. Jadi yakinlah jika ada masalah, ada problem itu selalu ada nilai kebaikannya. Nilai ada kebaikan apa? Berpikir positif juga akhirnya menjadi kita itu menjadi pribadi yang tidak mudah galau, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah sedih. Karena yakin di balik ini pasti ada kebaikannya, di balik masalah-masalah yang terjadi. Karena karena setiap manusia itu pasti nanti akan diuji oleh Allah. Ya, dalam Al-Quran disampaikan jangan mengaku beriman sebelum datang ujian kepadamu. Gitu ya. Jadi pasti akan datang ujian-ujian itu kepadamu, kepada kita sekalian. Nah, itu di saat ada ujian-ujian ini kita selalu memandangnya pasti di balik ini ada hal yang baik. Mungkin ini karena ada kesalahan diri kami dan di balik ini pasti Allah menghendaki kebaikan, ya kebaikan atau hikmah. Hikmah inilah yang selalu kita cari, apa hikmahnya. PR kita ini apa hikmah yang kita bisa cari. Kadang-kadang kita belum ketemu apa sih hikmahnya. Kadang-kadang pikiran kita tidak masuk ya. Ya, nah itulah kita masih berpikir positif aja, ya.
Karena berpikir negatif pun juga tidak ada gunanya dan Allah malah melaknat kita. Teman-teman, kemudian itulah akhirnya bagaimana kita rubah mindset kita. Kita menjadi mindset yang positif. Pola pikir sering kita kenal dengan mindset, paradigma pikiran, yaitu sesuatu yang akan menjadi landasan atau cetakan kita berpikir. Jadi pikiran bawah sadar kita itu akhirnya masuk ke dalam bawah sadar kita. Sudah memiliki pola positif, ada yang menyebut pola pikir sukses, ya, atau guru sukses, maka semua pikiran itu akan menjadi positif. Kalau sudah masuk menjadi mindset kita, pola pikir kita, masuk alam bawah sadar kita, bahkan menjadi habit kita akan menghadapi masalah apapun kita menjadi emosi dan maksudnya menjadi tenang gitu ya. Dan berikutnya, jangan, kalau kita sudah mindsetnya positif terus, insya Allah kita tidak termasuk kategori yang ini mudah terbawa emosi, tidak. Kita menjadi orang yang tidak mudah terbawa emosi. Begitu kita mau emosi, begitu mas, sudah kita ingat tadi, ini bahaya, ini negatif, ini kita kendalikan, ini ya kita kendalikan. Jadi jangan mudah terbawa emosi, jangan ya. Justru dengan selalu grow sukses tadi, mindset sukses tadi, berhusnudon tadi, akhirnya kita menjadi orang yang hati-hati, jadi orang yang tidak mudah emosi. Kenapa? Karena emosi itu sendiri merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Kemarin kita sudah membahas tentang emosi ya. Jadi jika terjadi masalah itu kita bisa respon dengan fokus pada hal yang dapat kita kelola. Jadi kita fokus apa? Terjadi masalah itu kita fokusnya ke hati kita, apa yang dapat kita kelola. Kalau teman-teman sekalian, kalau pengen sukses, maka hal setelah berpikir positif, mindset positif, mengelola emosi, mengelola, kita selalu memandang hal positifnya. Untuk keterampilan berikutnya apa? Action berikutnya yaitu mulailah segala sesuatu dari hasil akhirnya. Mulailah segala sesuatu, kalau kita pengen sukses, goal yang terbaik, maka kita berangkat dari hasil akhirnya. Goal kita apa? Target kita berapa? Itulah yang kita yang kita yang kita uh, yang kita ingat. Berikutnya baru kita breakdown menjadi uh, apa itu perencanaan-perencanaan yang jangka menengah, terus jangka pendek, terus jangka hari, waktu-waktu yang mungkin harian atau jam begitu ya. Jadi itu kita, tapi yang kita pikirkan itu jangka mulai dari hasil akhirnya. Oh ya, hidup ini kita tidak akan kekal ya, kita suatu saat akan meninggal. Yang lalu kira-kira bisa kalau meninggal apa yang kita bisa bawa ya? Bekal apa ya? Yang kita ingat itu akhirnya kita berusaha memperbaiki diri, berusaha beribadah, berusaha setiap hari kita lakukan, berbuat baik kepada, ya, karena kita ingat kita suatu saat akan meninggalkan kehidupan ini. Itu contohnya seperti itu. Atau mungkin kita ingin mencapai target siswa sekian, maka yang kita ingat itu berikutnya yang kita lakukan yaitu eh, aktivitas harian-harian atau misi harian tadi. Makanya saat visualisasi yang kita bayangkan, yang kita visualisasikan, saat doa yang kita visualisasikan yaitu saat goal akhirnya. Terus berikutnya yaitu dengan hasil dari berpikir positif, akhirnya kita selalu bekerja itu ada skala prioritas, ya, skala prioritas. Saya rasa itu ya, jadi kita tidak membuang waktu, tidak ya, jadi karena kita punya skala prioritas mana yang penting dan urgent dan seterusnya. Besok insya Allah akan kita bahas lagi yang lebih detail. Ya, ini yang penting ini kita bagaimana kita berpikir positif dulu, bagaimana kita memikirkan positif, dan keterampilan-keterampilan berikutnya yaitu kita berangkat dari hasil akhir dan kita harus utamakan ya, apa itu, kita mengelola time management kita. Teman-teman, saya rasa sudah dapat materi ini, time management bagaimana yang penting, yang urgent, yang penting tidak urgent, yang tidak penting tidak urgent itu harus nanti-nanti ya. Saya rasa itu kebaikan hanya datang dari Allah, dan jika ada kesalahan itu murni kesalahan dari saya sendiri. Mari kita bersama-sama untuk berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, hajat saudara kita, ya, dimanapun berada, ya, putra-putri kita, keluarga besar kita, ya, guru-guru kita, semuanya tanpa terkecuali yang berbuat baik pada kita, sayang kepada kita, kita doakan menjadi orang yang baik-baik, dan orang yang mendolimi kita, menyakiti kita, kita doakan semoga mereka jadi orang yang baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yasma'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha dibah khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mubassa wa kuntum aswajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masamati ma ashabul masamah was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawduna muttaqina 'alaiha mutaqabilin yadufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi ahwabi wa abariqa wa qasim min ma'in la yusaddaun 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun 'ain ka amsalil lu'lu'il ma'nun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa la tasima illa hilan salama salama fa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mandud wa dilin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kasiro la mahtuati wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a wa ja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillin yahmum la baridi wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusiruna ala al-hadithil adim wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lamabusun awa aba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una illa miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyuhad dallunal mukadzibun la akiluna min sajarin min zakum famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yawmaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun
أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب معنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami, saudara kami. Ampunilah dosa-dosa orang yang telah berbuat baik dan berbuat buruk kepada kami, ya Allah. Ampunilah dosa karyawan Polindo Group, ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan, Engkau limpahkan kepada kami, ya Allah. Terima kasih atas nikmat iman, nikmat Islam, rezeki dan kesehatan, ya Allah. Terima kasih Engkau telah memberikan siswa-siswi yang baik, siswa-siswi yang banyak kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami memohon, ya Allah. Jadilah lembaga Polindo Group, jadikanlah lembaga yang besar, lembaga yang bermanfaat, ya Allah. Berikanlah kami kelancaran untuk menjalankan kegiatan aktivitas kami, ya Allah. Jika ada yang masih sakit, maka angkatlah penyakitnya tanpa meninggalkan rasa sakit apapun, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemberi, berikanlah kami rezeki yang halal, rezeki yang berkah, barokah, melimpah, rezeki yang cukup, yang tidak mungkin bagimu, ya Allah. Izinkanlah kami mencapai target-target kami, ya Allah. Kami di sini sebagai umat memiliki target 500 siswa yang daftar dan 350 siswa yang mendaftar ulang, ya Allah. Berikanlah kami siswa-siswi yang banyak, berikanlah kami siswa yang baik, soleh dan soleha, ya Allah, sampai lulus, ya Allah. Mudahkanlah kami mendapatkan siswa-siswi, ya Allah, dan mendapatkan pekerjaan sebelum lulus, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali aktivitas hari ini dengan berdoa dan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, pagi ini kami menengadahkan tangan di hadapan-Mu, menundukkan hati dan jiwa kami untuk bermunajat kepadamu. Ya Allah, kami bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu. Jadikanlah rasa syukur ini senantiasa ada pada diri kami, dan jauhkanlah kami dari sifat-sifat kubur. Ya Allah, ya Ghafur, kami mohon ampun atas segala salah dan hilaf kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, sahabat kami, siswa-siswi kami, beserta kedua orang tuanya. Beri petunjuk pada kami agar senantiasa bisa menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kami dengan amanah. Ya Allah, ya Qayyum, ya Matin, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Engkaulah yang memiliki semua kekuatan. Berikanlah kami kekuatan dan petunjuk agar kami dapat mencapai target-target yang telah kami tetapkan, baik target pribadi maupun target pekerjaan.
Permudahkanlah Humas untuk mendapatkan siswa-siswi yang barokah sejumlah 225 siswa daftar sampai proses daftar ulang di kampus Polindo Madiun tahun angkatan 2023. Ya Allah, datangkanlah setiap hari tamu yang ke Lembaga Polindo Madiun, Polindo Surabaya, SD, Pemuda, Asri Loka, dan Loka Jaya, baik untuk mendaftar atau bertanya minimal 3 orang. Ya Allah, semoga siswa-siswi Polindo dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan sebelum lulus, agar mereka menjadi kebanggaan keluarga. Dan semoga bursa kerja Polindo selalu dipermudah dan ditambah mitra kerjanya. Ya Mujibal Sa'ilin, Tuhan yang maha mengabulkan segala doa dan permohonan. Hanya kepadamu lah kami memohon, dan hanya kepadamu lah kami serahkan segala urusan, karena engkau lah sebaik-baik penolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Mari teman-teman sekalian tetap dalam khusyuk. Boleh pejamkan mata biar lebih fokus, lebih khusyuk. Boleh buka mata kalau memang sudah terampil, sudah profesional. Yang penting tetap fokus di hati Anda masing-masing ya. Oke, mari kita relax mulai jari kaki, jari relax kan, jari kaki, tumit, relax, betis, kaki, lutut, paha, atas, ke perut, diafragma, relax, dada, relax, tangan, jari tangan, relax, lengan, punggung, pundak, leher, telinga, relax, mulut, hidung, perhatikan, mata, kepala, ya, rambut, relax, oke, relax, pastikan semuanya relax, perhatikan nafas Anda, ya, keluar, ya, perhatikan ujung hidung Anda, rasakan keluar masuknya nafas, nafas dengan perlu kasih sayang, tahan, nikmati, lepaskan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bernafas, lepaskan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bernafas, rasakan Anda duduk di kursi, rasakan nikmatnya, rasakan pikiran Anda mengamati tubuh Anda, pikiran Anda mengamati tubuh Anda yang sedang duduk di kursi, Anda rasakan. Pikiran Anda mengamati saja, cukup mengamati saja, tidak perlu menilai apapun, amati saja. Amati. Ya, relax, terus relax. Ya. Mati, relax, mati. Ambil nafas dengan penuh kasih sayang, arahkan ke hati Anda, fokus ke hati Anda, sambil berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, izinkan kami ya Allah menyebut asma-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Penuhilah hati kami ya Allah. Penuhilah hati kami ya Allah. Liputilah hati kami ya Allah dengan Rahman Rahim-Mu, dengan Rahman Rahim-Mu. Penuhilah hati kami ya Allah dengan Rahman Rahim-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Penuhilah hati kami ya Allah dengan kasih sayang-Mu. Jadikanlah hamba ini ya Allah yang penuh kasih sayang ya Allah. Rasakan kasih sayang, rasakan kehadiran Allah dalam tubuh Anda, dalam diri Anda. Rasakan, nikmati. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan Rahman Rahim. Rahman Rahim. Terima kasih ya Allah, Kau telah memberikan kepada kami nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, berupa kesehatan, berupa kesempatan hingga hari ini untuk lebih baik lagi, untuk belajar, beribadah, berupa teman-teman yang baik, ayah ibu yang baik, saudara yang baik, lingkungan kerja yang baik, yang selalu memotivasi, yang selalu mengingatkan, selalu mengajak kepada kebaikan. Kau berikan kepada kami
kecukupan rezeki. Hingga hari ini kami tidak pernah kelaparan. Kami masih bisa makan. Ya Allah, terima kasih. Kau berikan kepada kami, ya Allah, siswa-siswi yang banyak, barokah. Yang kau titipkan kepada kami, ya Allah, sebagai amanah. Ya Allah, terima kasih, ya Allah. Kau datangkan kepada kami murid-murid yang banyak. Murid-murid yang banyak, ya Allah. Untuk itu, bimbing kami, ya Allah, untuk membimbing mereka. Berikan petunjuknya kepada kami, ya Allah, untuk membimbing mereka menjadi anak-anak yang baik, siswa-siswi yang baik, yang sukses, ya Allah. Berakhlak mulia, profesional, dan kompeten, ya Allah. Pekerja maupun berwirausaha, ya Allah. Untuk mewujudkan cita-citanya yang mulia, ya Allah, membuat tersenyum ayah dan ibunya. Untuk mengagungkan asmamu. Karena itulah perintahmu, ya Allah. Mengagungkan asmamu, ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin, ya Allah. Hanya kepadamu lah, ya Allah. Kaulah penguasa langit dan bumi, ya Allah. Malik Yaumiddin, ya Allah. Semata-mata hidup kami hanya beribadah kepadamu, ya Allah. Ia akan na'budu wa ia akan nasta'in. Untuk itu berikanlah petunjuk kepada kami, ya Allah. Jalan yang benar, jalan yang lurus. Dan berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah. Untuk meninggalkan yang tidak baik, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang sesat, bukan jalan orang-orang yang tersesat, ya Allah. Bimbing kami, bimbing murid-murid kami, bimbing keluarga besar Polindo Group, ya Allah. Semuanya, ya Allah, bimbing mereka semua, ya Allah. Di jalanmu. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Kau berikan kepada kami kesehatan, kesegaran badan ini untuk melaksanakan aktivitas hari-hari kami. Bimbing kami. Kau kembalikan kepada kami kesegaran, mulai dari jari kaki kami, tumit kami, betis kami, lutut kami, paha kami, perut, dada, tangan, leher, kepala, mulut, hidung, mata, kembali segar, memancarkan, ya Allah, memancarkan aura kasih sayang, aura Rahman Rahimmu, untuk melayani dengan baik, melayani dengan pelayanan prima, berkata dengan kaulan saliman, kaulan berkata yang lemah lembut, berkata yang halus, berkata yang lembut. Ya Allah, perkataan yang menyenangkan, yang diperintahkan di ajaran, ya, berkata yang lemah lembut. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya, karena perkataan itu murni dari hati kami. Kami melayani dengan tulus ikhlas dari hati kami. Demikian, teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf, kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari kami sendiri. Mohon maaf, mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.